sejak jam 2 tadi DPP Partai Nasdem mendapatkan kunjungan kerja dari pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI di bawah pimpinan Saudara Ketua Mas Bambang Susatyo. Dan tadi terjadi berbagai macam diskusi yang menarik di antara kita semuanya, tapi semuanya bermuara pada permasalahan bangsa ini. Bagaimana kondisi, keadaan, dan keberadaan situasi yang ada, potret sosial masyarakat yang ada, dan kesiapan-kesiapan apa yang ditanyakan kepada kami sebagai institusi partai politik dalam mempersiapkan diri untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam persiapan menghadapi pemilu pada tahun 2024 yang akan datang. Dari diskusi-diskusi itu semuanya mempunyai kesepakatan yang sama. Kami tentu berharap upaya konsolidasi seluruh komponen dan elemen masyarakat yang mengarahkan kepada suatu bangun kesadaran bersama agar pemilu yang kita nanti insya Allah akan hadapi pada tahun 2024 yang akan datang akan jauh lebih memberikan nilai kualitas pemilu itu sendiri dan bangun kesadaran yang memberikan arti bagaimana mementingkan kepentingan persatuan di antara sesama anak bangsa ini di atas kepentingan para calonnya masing-masing. Dan ini adalah bahagian daripada salah satu kesepakatan pemikiran tadi yang kita bicarakan, bagaimana upaya-upaya supaya mengarah ke arah itu. Banyak hal lainnya, tapi saya perhatikan ini adalah waktu dan tempat yang saya rasa bisa tanyakan langsung kepada Saudara Bambang Susatyo dalam kapasitas beliau sebagai Ketua MPR RI. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, atas nama pimpinan MPR Republik Indonesia, kami juga menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas wafatnya senior, sahabat, kakak daripada kami semua, Pak Cahyo Kumolo. Semoga arwah beliau diterima di sisinya. Yang kedua, ini adalah kunjungan silaturahmi kebangsaan yang sempat tertunda karena COVID dan kita lanjutkan kembali hari ini. Dan kami semua berterima kasih kepada Pak Surya, saya menyebutnya Bang Surya, Ketua Umum Partai Nasdem yang menerima kami dengan lapang dada, dengan sambutan yang hangat dan memberikan masukan-masukan yang menurut saya sangat dahsyat dan luar biasa. Dahsyat karena gagasan beliau yang tidak pernah terpikirkan oleh kita di MPR, bagaimana MPR melalui berbagai langkah-langkahnya melakukan penguatan, melakukan langkah-langkah mengembalikan marwahnya sebagai lembaga tinggi tertinggi negara, bagaimana amanat konstitusi sebelum reformasi, sebagai solusi daripada berbagai persoalan bangsa yang bakal timbul di kemudian hari, terutama menyangkut soal ketatanegaraan dan konstitusi. Gagasan Bang Surya yang ditawarkan kepada kami adalah MPR sudah seharusnya mengambil bagian dalam proses demokrasi dan politik pada pesta demokrasi 2024. Kita akan memiliki calon-calon presiden yang akan tampil nanti di 2024. Bang Surya menyatakan ada baiknya MPR ambil bagian di situ, mengundang para calon presiden itu untuk menyampaikan visi misinya, menyampaikan pandangan-pandangan tentang kebangsaan di hadapan seluruh anggota MPR Republik Indonesia sebagai representasi daripada partai-partai politik yang ada di dalam DPR RI yang diwakili oleh para fraksi dan Dewan Pimpinan Daerah mewakili daerah di seluruh Indonesia. Kita juga menyadari bahwa kita tidak hanya harusnya sebatas membahas soal pokok-pokok negara yang memang menjadi kebutuhan bangsa ini, tapi yang jauh yang lebih besar lagi adalah bagaimana memberikan fungsi dan peran MPR di masa yang akan datang. Kalau kita lihat pidato Bung Karno, menurut Bang Surya, tidak boleh ada elemen bangsa yang ditinggalkan dalam proses pembangunan ke depan.
Apa itu? Sebelum reformasi ada DPR, ada utusan daerah, ada utusan golongan. Hari ini DPR dan hanya ada DPR dan DPD. Ada satu elemen yang tidak dilibatkan dalam pembangunan ke depan dalam membangun bangsa ini, yaitu utusan golongan. Inilah salah satu yang mungkin nanti akan menjadi upaya kita dalam merestorasi, dalam upaya kita melakukan kajian menyeluruh daripada undang-undang dasar kita agar lebih tepat sebagaimana amanat daripada pendiri bangsa ini. Atas saran beliau juga kita akan membentuk nanti semacam kajian untuk mengkaji kembali undang-undang dasar kita agar tujuan kita berbangsa dan bernegara sesuai dengan apa yang menjadi semangat, hasrat, dan keinginan para pendiri bangsa kita, bahwa tidak boleh ada satu elemen bangsa pun yang ditinggalkan dalam kita membangun bangsa ini ke depan. Saya kira itu. Ada yang tambahkan? Bu Rere. Bagus. Pak Maruf Cahyono.